Mohon izin Pak, sepertinya masih mikrofonnya belum menyala. Baik ya, nyur melambai di tepi pantai, di pantai berpasir ada kepiting. Materi join course sudah selesai, sekarang kita lanjut budgeting. Baik ya, itu adalah pengantarnya ya untuk materi yang baru, yaitu materi budgeting. Ya, diawali dengan cerita mengenai profit planning, ya, perencanaan laba. Perencanaan laba merupakan pengembangan rencana operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Kemudian, ya apa sih yang mau dicapai oleh perusahaan? Ya, dan paling utama adalah laba. Paling utama adalah laba. Kemudian kalau dikaitkan dengan anggaran, ya. Kalau anggaran itu apa? Ya anggaran bisa dikatakan sebagai rencana, ya, rencana yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka berupa uang. Ya. Kemudian juga angka-angka kuantitatif lainnya, ada target-target lainnya berupa apa. Ya. Kemudian untuk perencanaan laba perusahaan, ya, terdiri dari ada anggaran operasional terperinci, dan juga budgeted financial statement, laporan keuangan yang direncanakan, yang dianggarkan. Hanya saja ya, untuk membuat perencanaan laba yang baik, ya ternyata sulit. Ya, ternyata sulit. Kenapa? Ya karena ya bisnis perusahaan banyak dipengaruhi oleh apa? Faktor-faktor eksternal. Berupa apa? Ya faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Misalnya perubahan teknologi. Ya. Kemudian ya tiba-tiba ada penemuan baru sehingga produk kita menjadi ketinggalan zaman. Ya. Atau ada tindakan pesaing, ya tiba-tiba pesaing menurunkan harga ya, atau memberi diskon banyak sehingga jualan kita menjadi kurang laku, ya, atau faktor ekonomi dan lain-lain. Kemudian budget dan forecast, ya anggaran dan ramalan atau perkiraan. Kalau anggaran, ya anggaran yang kita buat, ya itu mencerminkan ya tingkat keuntungan yang diharapkan. Ya kalau kita sudah membuat, ya menganggarkan ya anggaran penjualan, anggaran biaya, maka akan tercermin di situ berapa tingkat keuntungan yang diharapkan. Sementara kalau forecast itu sifatnya perkiraan, ya ramalan atau perkiraan ya adalah ya prediksinya perusahaan, ya. Jadi ya perusahaan membuat forecasting dulu, ya permintaannya, ya permintaan atas produk kita sudah kita forecast, ya diperkirakan berapa ya keperluan konsumen, ya kebutuhan konsumen atas produk kita, permintaannya berapa diperkirakan. Kemudian dari forecasting atas permintaan produk tersebut, kemudian kita buat budgetnya, ya, kita menganggarkan penjualannya, ya sehingga hasil penjualannya berapa, biaya operasionalnya untuk sekian unit ya bisa
siapkan. Kemudian menetapkan target laba. Ya, menetapkan target laba ada 3 cara. Ya, cara pertama metode a priori. Ya, kalau metode a priori, ya tujuan laba mendominasi perencanaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya laba ditetapkan lebih dulu. Ya, manajemen menetapkan laba yang diinginkan berapa, yang ditargetkan berapa. Kemudian ya untuk mencapai target laba sekian, bagaimana cara merealisasikannya, ya, diwujudkan dalam suatu perencanaan. Kemudian metode yang kedua, metode sebaliknya, a posteriori. Ya. Kalau a posteriori, sasaran laba disubordinasikan kepada perencanaan. Ya. Jadi sasaran laba sebagai hasil perencanaan. Ya, buat saja anggarannya ya, kemudian dengan penjualan sekian, dengan biaya-biaya sekian, kemudian hasilnya akan ada laba sekian, yaitulah labanya, ya sudah diterima. Ya. Ini namanya metode a posteriori. Beda dengan yang pertama, kebalikannya ya. Kalau yang pertama manajemen sudah menetapkan saya menginginkan laba sekian, ya sekarang tolong buat anggarannya. Kalau yang kedua, ya buat saja anggaran berdasarkan perkiraan-perkiraan yang sudah ditetapkan, kemudian hasilnya berapa, yaitulah yang laba yang akan kita targetkan. Ya. Atau metode yang ketiga, ya metode pragmatis. Ini metode yang paling simpel ya. Gunakan standar laba yang sudah teruji ya. Ya misalnya standar laba tahun lalu berapa ya tahun sekarang ya kalau kondisinya kurang lebih sama ya target labanya kurang lebih akan seperti tahun yang lalu ya. Atau kalau kira-kira tahun ini kebutuhan pasar akan meningkat ya kira-kira ditambah berapa persen gitu ya. Itu metode pragmatis ya. Kemudian faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan target laba. Ya, dalam menetapkan target laba, ya kita hitung-hitung dulu ya. Yang pertama, ya kita simulasikan ya. Kalau volume penjualannya sekian ribu unit, labanya berapa? Kalau naik lagi, labanya menjadi berapa? Diturunkan menjadi berapa? Yang pertama, ya. Yang kedua, ya untuk laba yang memadai ya, yang sesuai dengan harapan minimal itu volume penjualannya berapa ya kira-kira nanti penjualannya ya sekian itu ya supaya mendapatkan laba yang minimal ya, yang minimalisnya ya. Kemudian dipertimbangkan break even point-nya berapa sih untuk produk kita ya. Menghitung break even point nanti di chapter selanjutnya ya. Nanti ada cost volume profit analysis, ada menghitung break even point. Kemudian juga dipertimbangkan ya perkiraan ya penjualan yang bisa dicapai dan juga kapasitas produksi kita ya. Kalau penjualannya ternyata bisa banyak, ya dilihat juga kapasitas pabriknya bisa berapa, apakah bisa dipenuhi semua apa tidak. Kemudian juga yang diperhatikan return on investment, ya tingkat tingkat pengembalian atas investasi kita. Return on investment biasanya dihitung dengan berapa laba dibagi dengan aset atau dibagi dengan investment ini bisa diukur dengan aset yang kita miliki. Ya, berarti gross profit atau net income dibagi dengan total aset. Ini adalah return on investment. Salah satu cara menghitungnya begitu. Ya, dengan cara yang lainnya bisa juga. Ya. Kemudian, dalam mencari laba ya, maka perusahaan juga tidak boleh melupakan tanggung jawab sosial. Ya. Seperti apa ya? Seperti polusi lingkungan ya, jangan sampai kemudian
mencari laba sebanyak-banyaknya dengan cara menekan biaya, ya, misalnya biaya untuk penyaringan limbah, ya, misalkan, ya, itu juga jangan diabaikan. Kemudian, ya, apabila menggunakan sumber daya yang tidak terbarukan, misalnya menggunakan minyak bumi, ya, itu juga diperhatikan, ya, sekiranya ada alternatifnya, ya dipikirkan alternatifnya, ya, meskipun lebih mahal sedikit misalkan, ya. Kemudian juga jangan sampai, ya, bisnis kita melanggar hak-hak individu ataupun haknya kelompok tertentu, ya. Dan juga bisnis kita juga harus memperhatikan atas, ya, layanan pemeliharaan, layanan publik, ya. Jangan sampai bisnis kita mengganggu, ya, layanan publik, ya. Dan juga jangan sampai, ya, bisnis kita itu, ya, mengganggu keselamatan publik, ya. Termasuk juga jangan sampai, ya, mengganggu kesehatan dan juga pendidikan masyarakat. Kemudian, ya, mengenai perencanaan laba jangka panjang. Perencanaan laba jangka panjang maksudnya adalah suatu proses berkelanjutan, ya, untuk membuat keputusan saat ini dengan cara yang sistematis, ya, dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan mereka, tentang masa depan perusahaan. Ya, mengatur secara sistematis upaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini, ya. Jadi untuk sudah dibuat keputusan, kemudian juga apa yang harus dilakukan itu juga diatur secara dengan sistematis. Kemudian mengukur hasil keputusan ini terhadap harapan melalui umpan balik yang sistematis, ya. Kemudian perencanaan laba jangka panjang ini tidak dinyatakan dalam ukuran-ukuran angka-angka yang sudah pasti, ya. Dan juga tidak diharapkan, ya, sudah merupakan suatu rencana-rencana yang sudah terkoordinasi sepenuhnya. Kemudian, ya, tetapi, ya, perencanaan laba jangka panjang yang dimaksudkan di sini adalah lebih terkait, ya, dengan bidang-bidang tertentu, misalnya terkait dengan penjualan, terkait dengan pengeluaran modalnya akan seperti apa dalam masa yang akan datang, ya. Kemudian terkait dengan pemilik banknya akan seperti apa, ya. Kemudian juga apabila diperlukan pembiayaan nanti akan seperti apa pembiayaannya. Kemudian kalau yang jangka pendeknya, kalau perencanaan jangka pendek adalah yang untuk jangka 1 tahun biasanya, atau lebih pendek lagi, misalnya untuk 1 semester atau 1 triwulan. Kemudian, ya, ada satu metode perencanaan, ya, yang lebih efisien, yaitu anggaran tahunan diperpanjang, ya, diperpanjang menjadi 18 bulan. Yang 12 bulan adalah untuk yang periode yang regulernya, yang sudah setahun ini, ya. Kemudian ditambah dengan di 3 bulan yang sebelumnya, akhir setahun sebelumnya, dan 3 bulan tahun berikutnya, ya. Kenapa dibuat ada overlapping, ya, ada 3 bulan yang ditambah 3 bulan yang lalu, ditambah 3 bulan lagi yang akan datang, ya. Ini adalah untuk mempermudah transisi dari tahun ke tahun, ya. Sehingga, ya, anggaran dari tahun ke tahun itu sepertinya sudah langsung bersambung, ya, langsung anggaran yang tersambung, ya, dengan periode sebelumnya, ya. Nah, yang seperti itu, ya, kalau ada yang dikenal dengan istilah anggaran berkelanjutan, ada continuous budget. Kalau continuous budget ini, ilustrasinya begini, ya. Jadi
kita anggarannya kan Januari sampai Desember ya, tahun ini 2020. Ini adalah anggaran untuk tahun ini, anggaran awalnya begini. Kemudian begitu masuk bulan Februari ya, masuk bulan Februari maka ya nanti anggarannya kita yang di depan ditambah 1 bulan yang akan datang ya. Jadi sekarang di awal bulan Februari kita membuat anggaran untuk 12 bulan juga ya, mulai Februari tahun ini sampai dengan Januari tahun depan ya, tahun berikutnya. Kemudian ketika memasuki bulan Maret maka anggarannya ya, kita perbarui lagi menjadi dari Maret bulan tahun ini sampai dengan Februari tahun berikutnya ya. Jadi anggaran seluruh periode diperbarui tiap bulan. Jadi tiap bulan anggarannya direvisi lagi, diperbaiki lagi. Kenapa ada yang menggunakan model seperti ini yang namanya continuous budget ya, supaya manajer berpikir rencana jangka pendeknya itu secara berkelanjutan. Jadi berpikir jangka pendeknya berkelanjutan. Kemudian terkait dengan pembuatan anggaran, ya, periode anggaran itu, ya maka kalau untuk operating budget ya, kalau untuk anggaran operasi dibagi per bulan. Kemudian juga penganggarannya ya, dibuat yang mencakup jangka waktu penyelesaian satu proses produksi. Jadi ya mencakup satu siklus produksi, kemudian mencakup setidaknya ya satu siklus musiman bisnis ya. Ya kalau bisnisnya tidak musiman ya dibuat per tahun ya. Tetapi kalau bisnisnya itu musiman ya minimal untuk rencana jangka pendeknya dibuat ya minimal meliputi satu siklus musimannya ya. Kemudian juga cukup lama untuk memungkinkan pembiayaan atas kebutuhan ya, cukup lamanya kalau untuk perencanaan jangka pendek ya tetap maksimal setahun ya. Kemudian bertepatan dengan periode akuntansi keuangan. Supaya apa? Supaya mudah membandingkan hasil aktual dengan anggarannya. Kalau untuk akuntansi keuangan kan pada umumnya ya periodenya periode tahunan, periode setahunnya itu kalau di Indonesia ya Januari sampai Desember pada umumnya. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan misalkan dari Maret sampai dengan Februari, yaitu untuk periode untuk anggaran produksinya juga disesuaikan Maret sampai dengan Februari. Kemudian apa sih ya kalau kita membuat perencanaan laba ya? Keuntungannya apa? Keuntungan membuat perencanaan laba. Ya. Yang pertama, memberikan pendekatan disiplin ya, untuk identifikasi masalah dan penyelesaian masalah. Ya, kalau ada perencanaan laba ya, itu kan di breakdown ya, rencana tahunan dibagi menjadi semesteran, menjadi triwulan, menjadi bulanan. Nah, ketika di satu bulan tertentu ya ada yang tidak tercapai ya, target penjualan tidak tercapai, maka bisa langsung segera diidentifikasi. Ini ada apa nih kok bulan ini tidak tercapai? Kalau nggak ada perencanaan bagaimana? Ya kita tidak bisa melakukan identifikasi ya, karena kita tidak merasa ada masalah, ya, baik-baik saja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak ada patokannya. Nah, yang kedua memberikan arahan untuk semua tingkatan manajemen. Ya. Jadi dengan adanya suatu anggaran, ya dengan suatu anggaran laba, maka ya ini menjadi pedoman bagi semua bagian, ya, semua tingkatan manajemen. Kemudian juga meningkatkan koordinasi, ya Ya, membuat anggaran perencanaan laba itu kan harus berkumpul semua bagian, ya, sehingga menjadi timbul koordinasi. Kemudian juga menjadi sarana untuk mendapatkan ide dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen.
ketika semua manajer berkumpul, ya kemudian di situ kan dimungkinkan ya ada yang menyampaikan ide-ide yang mungkin sebelumnya belum ada, dan juga dengan berkumpul maka nanti akan menjadi lebih mudah untuk bekerja sama, ya. Dan juga ya, menjadi tolok ukur ya untuk mengevaluasi kinerja, sehingga ketika ada penjualan yang tidak tercapai maka menjadi jelas ya, menjadi jelas ukurannya. Ya, namun ya perencanaan laba juga ada keterbatasannya. Ya. Keterbatasannya berupa apa? Yang pertama ya, perencanaan laba itu anggaran itu kan berdasarkan perkiraan ya, berdasarkan ramalan ya, perkiraan ya. Ya tentunya namanya asumsi perkiraan ya kadangkala meleset ya, kadangkala tidak tepat ya. Ya kalau asumsinya tidak tepat, tentunya anggaran yang dibuat juga menjadi kurang tepat juga. Dan yang kedua, memusatkan perhatian manajer pada sasaran yang tidak selaras dengan tujuan organisasi. Ini kadang-kadang ya, ya kadang-kadang kemudian manajer itu menjadi perhatian dengan apa yang menjadi bagiannya dia, ya ibunya dia apa sih, ya maka kemudian itu yang dikejar ya. Dan hanya kadang-kadang ya apa yang dikejar oleh salah satu manajer ternyata tidak selaras dengan tujuan organisasi. Ya, misalkan ada yang begitu ya. Dan juga ya perencanaan laba ya ini memerlukan komitmen ya dan kerjasama semua anggota manajemen. Ya di satu sisi ini mendorong kerjasama ya, tetapi di sisi lain juga menjadi kelemahan apabila ada satu atau dua yang kemudian tidak berkomitmen. Kemudian tetapi bisa juga menyebabkan perilaku disfungsional ya. Maksudnya apa? Maksudnya kan manajer nanti akan dinilai berdasarkan capaian ya. Dia rencananya berapa, kemudian capaiannya berapa ya. Maka kemudian ya kadangkala kemudian ketika menjadi perilakunya menjadi ya sudah kalau begitu supaya saya mudah mencapainya targetnya ya saya tidak usah terlalu tinggi ya yang kira-kira saya bisa dapatlah ya, sehingga kemudian melonggarkan anggaran. Dan kemudian ya perencanaan laba ya, tidak menghilangkan peran administrasi, tetap diperlukan ada administrasi. Kemudian juga membutuhkan waktu ya untuk membuat suatu perencanaan laba yang baik ya, dibutuhkan waktu. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip penganggaran. Prinsip-prinsip penganggaran ya, jadi membuat anggaran itu diawali dengan dari ini ya, badan organisasi ya, chart of account ya, apa namanya? Ya, struktur organisasi ya, kan masing-masing bagian nanti dia membuat perencanaan masing-masing kan ya. Jadi berawal atau bermulanya dari ya struktur organisasinya ya, masing-masing bagian membuat anggarannya masing-masing. Ya, karena kan bagian organisasi itu bisa dia menjelaskan mengenai tanggung jawab masing-masing bagian ya, tanggung jawab masing-masing bagian, sehingga ya itu menjadi landasan untuk masing-masing bagian menyusun anggaran. Dan semua manajer bertanggung jawab untuk menyiapkan ya anggaran masing-masing, kemudian melaksanakannya. Kemudian ya harus bekerja sama dan saling memahami. Selanjutnya anggaran merupakan upaya bersama ya. Anggaran yang baik dihasilkan dari kerjasama dari semua pihak. Kemudian ada komite anggaran. Komite anggaran. Jadi komite anggaran ini tugasnya untuk mengarahkan proses penganggaran. Siapa saja komite anggaran? Ya. Meliputi manajer penjualan, manajer produksi, kemudian engineer-nya, ya.
kemudian bendahara dan juga kontrolernya, bagian akuntansi kontroler. Komite anggaran tugasnya apa? Menentukan kebijakan umum, ya. Kemudian meminta dan mereview estimasi anggaran individu, ya. Kemudian ya kalau ada yang perlu direvisi ya direvisilah, disarankan untuk merevisi. Kemudian kalau sudah oke, disetujui, kemudian menganalisis laporan anggaran, kemudian ya merekomendasikan ya, tindakan untuk meningkatkan efisiensi. Ini adalah komite anggaran. Selanjutnya prinsip-prinsip pengembangan anggaran. Prinsip-prinsip pengembangan anggaran. Ada panduan yang memadai. Yang pertama harus ada panduan yang memadai dan juga ada komunikasi yang segera. Sehingga ya semua level manajemen ya memiliki asumsi yang sama, ya. Memiliki pemahaman yang sama dan memahami ya, sasarannya apa. Ya. Kemudian yang kedua melibatkan individu yang akan bertanggung jawab untuk implementasi anggarannya. Jadi orang yang akan melaksanakan anggaran tersebut yang sedang disusun itu dilibatkan. Ya. Kemudian yang ketiga iklim penyiapan anggaran ya harus bertujuan untuk menghilangkan kecemasan dan sikap defensif. Ya. Jadi dibangun ya supaya orang tidak kemudian ya saya targetnya yang ringan saja, kemudian menyiapkan anggarannya juga yang mudah dicapai gitu ya, sehingga evaluasinya menjadi bagus. Ya. Jadi dibangun yang tidak seperti itu ya, supaya tidak ada kecemasan seperti itu dan tidak ada sikap defensif ya, yang mengakibatkan nanti menyusun anggarannya menjadi sesuai dengan kepentingan masing-masing saja. Kemudian penyusunan anggaran harus terstruktur, ya harus terstruktur. Kemudian ya asumsi-asumsi yang digunakan dievaluasi, ya. Kira-kira sudah pas belum ya asumsinya ya. Kemudian implementasinya ya membutuhkan penghargaan ya. Penghargaan yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Ya. Jadi, ya, kemudian yang kedua, ya, fokus memberi penghargaan ya atas pencapaian ya daripada menghukum kegagalan. Ya. Jadi kalau yang targetnya tercapai ya diberi penghargaan. Kalau yang nggak tercapai bagaimana? Yang nggak tercapai ya diberi apa ya? Jangan dihukum ya. Kalau bisa jangan dihukum ya, supaya orang nanti tidak menjadi takut ya. Tetapi supaya menjadi kalau yang berhasil mendapat penghargaan nanti yang belum berhasil akan termotivasi. Ya. Kemudian umpan balik harus diberikan dengan cepat ya pada kinerja masing-masing tim ya. Supaya apa ya? Supaya menjadi jelas ya, oh ini ada kurangnya apa langsung diberi masukan ya. Kemudian penganggaran dan perilaku manusia ya. Jadi yang melaksanakan anggaran kan orang ya, sehingga supaya anggarannya berhasil ya maka orangnya harus termotivasi untuk melaksanakan. Dan supaya orang termotivasi, maka yang pertama sistem kompensasi harus jelas, ya, yang mengaitkan ya antara penghargaan dengan kinerjanya. Ya. Kemudian ya dibuat suatu sistem penilaian kinerja yang jelas, ya, sehingga karyawan menjadi paham ya, oh kalau saya bekerja begini maka akan saya mendapat nilai sekian. Kemudian juga dibangun satu sistem komunikasi yang memungkinkan karyawan untuk bertanya kepada atasan dengan kepercayaan ya, dan juga dengan komunikasi yang jujur.
melakukan komunikasi yang untuk menutup-nutupi. Kemudian juga diperlukan sistem promosi yang menghasilkan kepercayaan karyawan. Kemudian juga diperlukan dukungan terhadap karyawan, ya. Melalui apa? Melalui pembinaan, konseling, perencanaan karir. Kemudian sistem yang tidak hanya mempertimbangkan tujuan perusahaan, tetapi juga ya memperhatikan kepentingan karyawan. Karyawan perlu ditingkatkan keterampilannya. Kemudian penganggaran yang ingin mencapai standar yang realistis. Ya. Jadi target yang dicapai itu adalah yang achievable, ya, yang realistis. Kemudian juga menekankan peningkatan dan menyediakan lingkungan yang mendukung keunggulan. Jadi ya itu adalah hal-hal yang diperhatikan ya dalam membuat penganggaran yang baik. Ya kalau seperti ini sih karyawan juga senang ya kalau penganggarannya dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang baik ini. Baik ya, demikian ya mengenai sekilas ya mengenai teori mengenai penganggaran. Bagaimana caranya, bagaimana prinsip-prinsip yang baiknya ya. Dan ya sekarang kita akan membahas ya prakteknya seperti apa sih membuat ya, penganggaran ya untuk satu yang lengkap ya, untuk paket yang lengkap. Meliputi apa saja ya paket penganggaran yang lengkap? Yang pertama anggaran penjualan, sales budget. Yang kedua estimasi ya, keperluan inventory ya, dan juga ya kebutuhan produksi ya. Kebutuhan persediaan dan juga kebutuhan untuk yang diproduksi berapa. Yang ketiga ya anggaran untuk material, labor dan overhead. Kemudian dilanjutkan dengan nanti dibuat COGM dan COGS-nya. Yang keempat anggaran untuk beban pemasaran dan administrasi. Yang kelima estimasi antara income dan expense dan juga income tax. Kemudian budgeted income statement, selanjutnya anggaran pengeluaran modal dan juga riset dan pengembangan. Yang kedelapan anggaran kas, penerimaan kas dan pengeluarannya. Kemudian yang kesembilan budgeted balance sheet, anggaran balance sheet. Ya selanjutnya ya untuk memahami kesemuanya tadi langsung akan diilustrasikan ya, menggunakan Franklin Company ya. Dia memproduksi ada 3 macam produk A, B dan C. Kemudian dipasarkannya di 2 wilayah, di timur dan di barat. Ya. Kemudian untuk departemen produksinya ada departemen cutting, assembling, dan finishing. Ada 3 departemen. Kemudian ya hanya data tahunan yang ditampilkan, klasifikasi pelanggan tidak ada ya, WIP awal dan akhir tidak ada ya, supaya simple. Kemudian biaya pemasaran, administrasi tidak ditampilkan rinciannya. Kemudian datanya ada produknya, ada ABC. Kemudian ini perkiraan penjualannya ya, di timur 4.000 unit A, di baratnya 3.000, kalau B timur 6.000, barat 5.000, C 9.000 dan 6.000. Harga per unit A 200, B 150, C 100 per unit. Selanjutnya
untuk persediaannya, inventorinya ya, materialnya yang diperlukan adalah ada material X, Y, dan Z. Ya. Beginning inventory X, ya, jadi untuk membuat produknya kan ada A, B, dan C. Ya. Untuk membuat A, B, dan C, ya, diperlukan bahan bakunya, ada bahan baku X, Y, dan Z. Beginning inventory sekian, sekian, ya, dan endingnya sekian. Ya. Kemudian unit cost-nya sudah ada angkanya sekian, sekian, sekian. Ya. Kemudian work in process tidak ada, baik di awal maupun di akhir untuk memudahkan. Dan finish good-nya nanti menggunakan asumsi FIFO, asumsi arus biaya FIFO. Kemudian untuk produk A ada beginning 200, ya. Kemudian yang unit cost 140, endingnya 250. B dan C datanya bisa dilihat. Ya. Selanjutnya kebutuhan material ya. Kebutuhan material untuk masing-masing produk ya, kebutuhan bahan bakunya ya. Untuk produk A memerlukan bahan baku X 12 unit, Y 5 unit, Z 2. B memerlukan X 8 unit, Y 3 unit, Z 1 unit, dan C memerlukan 6, 2, 1. Kemudian harga per unit untuk X ya 1, untuk Y per unitnya $14, untuk Z 2,5. Kemudian labor time requirements ya, keperluan tenaga kerja langsung ya, dan tarifnya berapa ya. Untuk produk A ya, produk A di departemen cutting perlu 0,5 jam ya, di assembly 2,5, di finishing 0,8. B dan C bisa dilihat ya, kalau waktu yang dibutuhkan. Kemudian tarif per jamnya cutting $8, assembling 10, finishing 8. Kemudian budgeted overhead-nya ya, overhead-nya ini di departemen cutting ya, ada fixed cost, estimasi fixed cost-nya, ada variabel per jamnya berapa ya, tarif variabel per jam, biaya variabel per jamnya berapa. Kemudian di asem ya, kita lihat dulu yang cutting meliputi ada indirect material, indirect labor, payroll taxes, ya, employee benefit, ya, ada depresiasi, ada alat-alat perlengkapan kecil-kecil, ada pemeliharaan, ada alokasi dari depresiasi gedung, kemudian ada alokasi dari biaya-biaya pabrik secara umum ya. Yang sifatnya yang fix ya ada ya, yang bersifat variabel juga di masing-masing unsur ada ya. Kemudian di assembly juga ya, ada juga sudah ada rinciannya, di finishing juga ada rinciannya ya. Kemudian estimasi cutting machine time ya, yang diperlukan untuk masing-masing produk ya. Di departemen cutting ya ada menggunakan mesin ya, mesin pemotong ya. Untuk jam mesin yang digunakan ya, untuk di departemen cutting untuk produk A memerlukan 0,8 jam, produk B 0,6 jam, produk C memerlukan waktu pengolahan mesin 0,4 jam. Kemudian ada biaya komersialnya berupa marketing sekian $, administrasi sekian, kemudian juga ada tarif pajaknya 40%. Nah, yang perlu diperhatikan ya, tadi itu kan nilai WIP dinolkan ya. Nah, kalau nilai WIP itu work in process-nya ada, maka ya perlu diperhitungkan ya. Kita hitung ekivalen unitnya berapa. Kemudian anggaran produksi bisa dititilkan per bulan atau per triwulan. Kemudian untuk pembandingan dengan produksi aktual, ya, anggaran produksi harus dirinci per tahap produksi, ya. Per tahap produksi atau per divisi. Kalau tadi kan ada 3 departemen ya, berarti per departemen.
Untuk perusahaan yang berproduksi hanya berdasarkan pesanan, ya, anggaran produksi yang detail tidak memungkinkan untuk dibuat. Ya. Kenapa? Karena detail kebutuhan baru diketahui ketika pesanan datang. Ya. Misalnya, ya konsumen bisa memodifikasi, ya, misalnya pesanannya begini ya, maka ya kita tidak bisa membuat anggaran secara detail, ya kapan bisanya, ya nunggu ada pesanan yang datang. Baik, ya kita mulai dengan sales budget. Ya, estimasi dimulai dengan faktor-faktor yang diketahui. Ya, penjualan pada akhir ini secara teorinya, penjualan tahun-tahun kemarin berapa, secara industri bagaimana, kemudian faktor yang ada nggak faktor yang tidak biasa, ya, yang sekarang muncul. Ya. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau untuk Franklin Company, ya, untuk schedule pertama yaitu untuk schedule penjualan, ya, schedule 1 sales budget, ya, untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun sekian. Ya. Kemudian produk A, ya, produknya ada 3, A, B, C, ya, kemudian dibagi 2 wilayah, timur dan barat. Ya. Untuk A di timur 4.000 unit, di barat 3.000 unit, total 7.000 unit. Dengan harga jual per unitnya sama di timur dan barat 200, ya, sehingga nilai penjualan produk A 800.000 di timur, 600.000 di barat, ya, 1.400 totalnya. Ya. Untuk B dan C dengan cara yang sama, ya, kemudian mendapatkan total sales di timur sekian, di barat sekian, kemudian totalnya sekian. Schedule yang kedua, ya, production budget, ya, anggaran produksi. Anggaran produksi itu adalah menghitung berapa yang perlu diproduksi untuk memenuhi target penjualan tadi, ya. Maka, ya, untuk production budget dimulai dari unit yang diperlukan untuk memenuhi penjualan, ya, dari schedule pertama. A 7.000 unit, untuk yang B 11.000 unit, untuk yang C diperlukan 15.000 unit. Angkanya dapat dari sini, ya, yang A ini ya 7.000, yang B 11.000, dan yang C 7.000, ya. C-nya berapa? 4 kali 3, 7.000, ya, salah, ya. Yang salah yang ini atau yang pertama, ya? Nanti dicek lagi, ya. Kita lihat yang A dan B saja yang sudah pasti betul. Ya, didapat dari schedule pertama, ya. Kemudian, ya, ini untuk memenuhi penjualan periode sekarang 7.000 untuk yang A, kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan ending inventory yang diinginkan berapa. Ya, datanya tadi sudah ada di data yang awal tadi. Untuk produk A diminta endingnya 250 unit, yang B 200. Sehingga yang perlu diproduksi adalah, ya, ini, ya, 7.000 unit yang untuk penjualannya ditambah ending inventory-nya, 7.250. Dan kemudian kalau sudah ada beginning inventory di awal periode, maka ya kita kurangi dengan inventory yang sudah ada berapa, 200, ya. Sehingga untuk A yang diproduksi adalah 7.050, ya. Untuk B dan C dengan cara yang sama, ya. Selanjutnya manufacturing budget. Manufacturing budget meliputi direct material budget, direct labor budget, dan NOH budget. Direct material budget fungsinya untuk apa? Ya, menentukan jumlah material yang dibutuhkan, ya, material X, Y, Z-nya berapa. Kemudian juga menentukan jadwal pembeliannya kapan, kemudian membuat jadwal pembayaran sesuai dengan kebutuhannya kapan. Nah, sekarang kita ke schedule yang ketiga, direct material budget, ya, in unit, ya, dalam unit, ya. Untuk A, ya, untuk A, ya, dimulai dari unit yang akan diproduksi, berasal dari mana? Dari schedule yang kedua. Yang akan diproduksi 7.050, ya. Kemudian untuk material X, ya, diperlukan berapa? Untuk A diperlukan 12, ya, sehingga material X yang diperlukan untuk membuat A adalah, ya, 7.050 kali 12, 84.600. Untuk Y-nya, ya, untuk Y-nya
Ya, per unitnya perlu 5 ya, sehingga memerlukan material Y 7050 kali 5 35 250. Untuk Z memerlukan dua material Z, sehingga untuk produk A memerlukan total 14.100 ya. Kemudian untuk B dan C dengan cara yang sama ya, tinggal dikalikan dengan kebutuhan XYZ-nya ya. Sehingga mendapatkan untuk material X yang diperlukan untuk A, B, dan C totalnya 260.400, untuk Y sekian, untuk Z sekian. Ya, ini adalah direct material budget dalam unit. Ya. Bagaimana kalau diminta dalam rupiah? Ya tinggal dikalikan material X harga per unitnya berapa harganya, ya, dikalikan saja. Ya. Kemudian schedule yang keempat, purchase budget, ya, budget pembelian. Budget pembelian untuk material X, Y, dan Z. Ya. Yang diperlukan, yang akan dibeli ya, yang diperlukan untuk produksi ya. Yang diperlukan untuk produksi berapa untuk X? Yang dilihat di schedule ketiga tadi. Untuk X diperlukan 260.400 unit ya, yang ini angkanya ya, 260.400 ya. Kemudian kalau yang ending inventory yang diinginkan berapa? 40.000, ini data di awal ya, 40.000 untuk X ya. Sehingga ya yang diperlukan adalah total 300.040.400. Kemudian dikurangi dengan beginning inventory yang sudah ada 30.000, sehingga yang perlu dibeli 270.400 ya. Kemudian berapa cost per unitnya? 1, total biaya pembeliannya 270.400 dolar ya. Untuk Y dengan Z dengan cara yang sama ya, sehingga ya purchase budgetnya ya total nilainya sekian ya, 1.763.450. Kemudian schedule yang kelima ya, cost of materials ya, required for production budget. Berapa nilai ya material yang diperlukan untuk produksi ya. Yang diperlukan untuk produksi ya. Untuk ini dirinci per material per produknya ya. Untuk produk A memerlukan material X sebesar 84.600. Ini dapat dari mana? Dapat dari schedule yang ketiga ya. Silakan bisa dicek lagi schedule yang ketiga. Untuk X memerlukan sekian, dikalikan per unitnya adalah $1 ya, sehingga total cost untuk material X 84.600. Kemudian untuk material Y ya, untuk produk A memerlukan 35.250 dikalikan dengan 14 cost per unitnya, sehingga total cost untuk material Y untuk produk A 493.500. Untuk produk Z sekian ya, total material cost untuk produk A 613.350. Untuk produk B ya dan C dengan cara yang sama ya, dihitung dengan cara yang sama. Sehingga kita bisa hitung untuk produk B material cost-nya sekian, untuk C direct material cost-nya sekian ya. Sehingga totalnya ABC memerlukan material cost sekian. Kita juga bisa menghitung untuk kebutuhan material X-nya total berapa. Untuk X-nya ya 84 tambah 86 tambah 89, totalnya 264.400 ya. Ini sesuai dengan schedule yang sebelumnya keempat ya. Atau yang ketiga juga ya, dicek lagi nanti. Selanjutnya schedule ke-6, direct labor budget ya. Direct labor budget, kalau direct labor budget menghitungnya adalah untuk ya produk A, B, dan C ya. Kemudian untuk departemen cutting ya, ini kita hitung per departemen ya, departemen cutting yang untuk unit yang akan diproduksi untuk A 7.500, B sekian, C sekian berdasarkan schedule yang kedua.
Kemudian ya, di departemen cutting A memerlukan berapa jam? 0,5. B perlu berapa? Sekian. Datanya dari mana? Data yang di awal tadi. Kemudian total jam yang diperlukan untuk A di departemen cutting memerlukan 7.000 kali 0,5, 3.525. Dikalikan tarif labor rate per jam di cutting 8. Totalnya menjadi 28.200. Di B sekian, di apa untuk produk B sekian, untuk produk C sekian ya. Sehingga untuk departemen cutting ya, labor cost-nya untuk ABC totalnya sekian. Kemudian di assembly ya dengan cara yang sama ya, kita hitung untuk A, B dan C ya dikalikan dengan jam yang diperlukan per unitnya, kemudian dikalikan dengan tarif per jam di departemen assembly, mendapatkan angkanya sekian, totalnya sekian. Kemudian di finishing ya juga dengan cara yang sama ya, saya nggak usah jelaskan secara detail ya, sehingga kita bisa hitung berapa total direct labor cost-nya untuk produk A, untuk produk B, untuk produk C. Ini penjumlahan dari 3 departemen ya. Dan juga total untuk keseluruhan A, B dan C. Selanjutnya ya, anggaran overhead ya. Ya, klasifikasi overhead berdasarkan ya, departemen ya, atau berdasarkan cost center. Jadi overhead itu diklasifikasikan berdasarkan apa? Departemennya atau berdasarkan pusat-pusat biayanya. Untuk apa? Supaya apa? Supaya meningkatkan ya pengendalian terhadap biaya overhead. Kemudian penyiapan anggaran overhead harus mengikuti prinsip bahwa tiap cost dibebankan ke suatu departemen ya, atau suatu cost center ya. Dan supervisor tiap unit bertanggung jawab terhadap biaya yang terjadi di unitnya masing-masing. Kemudian supervisor harus diminta untuk menyiapkan estimasi anggaran overhead berdasarkan apa? Berdasarkan rencana aktivitas departemennya. Membuatnya seperti apa? Ya, schedule ke-7 cutting ini adalah cutting departemen ya, cutting departemen. Kemudian ya untuk cutting departemen ini adalah budgeted machine hours-nya ya. Untuk cutting departemen tadi ya, untuk tiap-tiap produk kan sudah ada jam standarnya ya, jam mesin yang digunakan untuk A 0,8, untuk B 0,6, untuk C 0,4 ya, sehingga ya untuk jumlah jam mesinnya untuk produk A memerlukan 5.640 jam, untuk B sekian jam, untuk C sekian jam mesin ya, total jam mesin yang diperlukan 18.080 ya, sehingga ya budgeted mesin hours departemen cutting totalnya adalah sekian. Ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung total variable cost ya departemen cutting dan juga ya tarif overhead-nya. Jadi menghitung tarif overhead-nya berdasarkan apa? Berdasarkan jam mesin yang dianggarkan. Jadi untuk cutting departemen ya, ini kalau hitungannya ya, ini schedule ke-8 menghitung tarif overhead, factory overhead dan departmental rates ya. Jadi untuk departemen cutting ya, tadi itu ada fixnya sekian ribu, ada variable cost rate-nya $0,35, kemudian anggaran kegiatannya ya, aktivitasnya 18.080 jam. Kemudian untuk variable cost-nya ya, variable cost itu nih ya dihitung dari ya, variable cost rate-nya 0,35 kali 18.000 kali jumlah jam mesinnya yang mendapatkan variable cost totalnya 6.300
128. Sehingga total cost-nya untuk indirect material adalah 6.325.328 ya, variable cost tambah dengan fixed cost-nya 5.957 ya, tambah dengan 12.285. Kemudian untuk indirect labor juga kita hitung ya, variable cost-nya berapa sih ya, variable cost yang dianggarkan ya. Ya dari tarif tadi kan sudah ada tarifnya kan ya di awal ya, sudah ada tarif variable cost-nya 0,5 dikalikan jam mesinnya ya, yang sudah dihitung, kemudian mendapatkan variable cost untuk indirect labor 9.040 ditambah dengan fixed cost-nya 25.000 mendapatkan total cost 34.040 ya. Sehingga ya, dan seterusnya kita hitung totalnya ya, total overhead-nya yang untuk departemen cutting adalah 90.400 ya. Kemudian dibagi dengan anggaran jam mesinnya 18.080 mendapatkan tarif ya, tarif pembebanan overhead ya, tarif pembebanan overhead per jam mesin sebesar $5. Kemudian untuk departemen assembly ya, untuk departemen assembly ini ya, tadi data sudah ada ya, fixed cost-nya segini sudah ada data di awal ya, kemudian variable cost rate-nya juga di datanya dari data di awal. Kemudian yang belum disediakan sebelumnya adalah budgeted activity-nya ya. Kalau untuk assembly ya, keterangannya menggunakan labor hours ya, menggunakan jam kerja di departemen assembly ya. Silakan nanti dicek di schedule 6 ya, di departemen assembly itu jam kerjanya adalah 65.300 ya. Sehingga ya variable cost untuk ya indirect material sebesar ya 0,5 tarifnya dikalikan dengan tingkat aktivitasnya 65.300 mendapatkan variable cost-nya 32.650. Sehingga total cost untuk indirect yaitu 32 tambah 9 yang mendapatkan 42.599. Dan seterusnya ya, untuk yang lain-lain dihitung dengan cara yang sama. Kemudian mendapatkan, kita hitung ya, mendapatkan total biaya departemen, biaya overhead-nya untuk assembly sekian dibagi yang jumlah jam kerjanya ya, mendapatkan tarif $4 per jam kerja. Dan untuk finishing dia activity-nya ya, yang dianggarkan menggunakan labor hours juga ya, menggunakan jam kerja. Silakan dicek di schedule 6 ya, jam kerjanya departemen finishing itu adalah 18.490 ya. Menghitungnya dengan cara yang sama dengan yang departemen cutting dan assembly ya, assembly mendapatkan tarifnya per jam sekian ya. Kemudian ya, setelah kalau kita hitung totalnya ya, untuk finishing totalnya kan 184.900 ya. Untuk assembly yang sebelumnya 261.200, untuk cutting yang sebelumnya lagi total overhead-nya 90.400, sehingga total overhead yang dianggarkan 536.500. Kemudian ya, schedule ke-9 kita membuat budgeted unit product cost ya. Budgeted unit product cost. Kemudian ya, ini untuk produk A ya, untuk unit A ya. Untuk unit A ya, untuk unit A yang diperlukan untuk membuat satu unit produk A kan diperlukan apa? Direct materialnya berupa X, Y, dan Z. Ya, X, Y. X-nya perlu berapa? Perlu ya input kuantitinya untuk A, X 12 unit, Y 5 unit, Z 2 unit. Ya. Kemudian kita kalikan dengan harga per unitnya ya. Untuk X 1, Y 14, Z 2,5. Sehingga untuk material X ya, X ya, total cost-nya untuk A 12, Y
5 kali 14, 70, Z 2 kali 2,5 ya. Total direct material cost-nya 87 untuk produk A. Kemudian direct labor cost-nya. Direct labor cost-nya ada cutting department, assembling, dan finishing. Ya. Untuk produk A memerlukan ya, 0,5 per jam per unit, di assembling 2,5, di finishing 0,8. Kemudian dengan tarif berapa? Tarifnya cutting 8, assembling 10, finishing 9. Sehingga direct labor cost di cutting ya yang diperlukan untuk produk A adalah 4, assembling 25, finishing 7,2, totalnya 36,2. Overheadnya bagaimana? Overheadnya ya untuk departemen cutting produk A memerlukan jam mesin ya, basisnya jam mesin hours ya. Untuk A memerlukan 0,8 jam dengan per unitnya 5 ya, tarif overhead per jamnya 5, total cost-nya 4 ya, di departemen assembly ya. Overhead-nya berdasarkan DLH ya, maka angkanya sama ya karena menggunakan DLH. Tarifnya 4 ya, total cost 10. Untuk di finishing juga menggunakan DLH, angkanya sama ya, 0,8, tarifnya 10, mendapatkan 8 ya, total overhead 22, total cost untuk unit A 87 tambah 36 tambah 22, 145,2. Baik, kemudian untuk produk B ya, menghitung cost per unitnya ya dengan cara yang sama ya, dengan cara seperti yang untuk produk A. Kemudian untuk C ya, untuk produk C juga menggunakan cara yang sama ya. Kemudian schedule 10 ya. Sebentar, ini masih ada berapa lagi sih? Ya, masih ada lumayan banyak slide-nya. Saya mau ngisi absen di portal dulu ya supaya sebelum waktunya habis ya. Nanti kalau sudah waktu habis nanti tidak bisa mengisi presensi di portal. Sebentar, saya ngisi dulu. Baik ya, ternyata portalnya lambat ya dibukanya ya, sambil kita lanjutkan saja ya. Schedule ke-10 ya. Beginning dan ending inventories budget ya, anggaran
untuk persediaan awal dan akhir. Ya, masih belum bisa dibuka portalnya, ya. Baik, ya. Ini adalah schedule untuk beginning inventory dan ending inventory. Ya, ini maksudnya ya untuk materi yang ada, ya, material yang ada berupa material X, Y, dan Z. Kemudian ya inventory yang berikutnya adalah prosesnya tidak ada untuk kasus yang sekarang. Kemudian ada jenis good-nya A, B, dan C. Ya. Untuk materialnya, X-nya, ya, beginningnya ada berapa unit? 30.000 unit. Dapat dari mana? Di data yang awal tadi ya. Di data di awal ada beginning inventory 30.000 ya, dengan cost cost per unit 1, total cost-nya 30.000. Untuk Y dan Z ya tinggal dihitung saja, total materialnya itu beginning 175.000. Untuk endingnya datanya juga sudah ada ya, 40.000 untuk X ya, dikalikan dengan harga satuannya, ya, harga beli satuannya mendapatkan total 40.000 ya. Untuk Y dan Z ya, totalnya menjadi sekian ya. Selanjutnya ya, finish good-nya ya. Finish good-nya untuk produk A ya, produk A beginningnya 200 ya, ini juga sudah ada angkanya ya, sudah ada angkanya. Cost per unitnya yang 140, ini adalah hasil perhitungan yang tadi kita lakukan ya. Atau sebenarnya kalau ini kan beginning inventory ya, ini kalau menggunakan FIFO ini lebih tepatnya kalau diinformasikan ya bahwa bulan yang lalu cost per unitnya sekian, maka ini menjadi cost per unit untuk beginning inventory produk A, B, dan juga C ya. Tetapi kalau bulan yang lalu cost per unitnya berapa tidak diinfokan, ya kita gunakan saja disamakan dengan yang hasil perhitungan kita untuk periode yang sekarang, sehingga total beginning untuk A, B, dan C bisa kita hitung total ABC-nya sekian. Sehingga total untuk beginning inventory yaitu ya material 175 tambah finished good 103, total 278. Selanjutnya ending inventory-nya juga sudah ada angka-angkanya ya. Sekian unit dikalikan dengan cost per unit mendapatkan total cost sekian. Kita jumlahkan, kemudian totalnya tambahkan dengan yang material. Lanjut schedule ke-11, budgeted COGM dan COGS statement. Ya. Untuk COGM dimulai dengan ini ya, material yang digunakan berapa, ya, material cost of material use-nya berapa. Dan juga ya untuk COGM ya statementnya dibuat rapi nih ya, seperti yang sudah dipelajari sebelum UTS ya. Dimulai dari material beginning inventory-nya ada berapa nilainya dari schedule 10, kemudian ditambah dengan pembelian yang didapat dari schedule keempat. Beginning inventory tambah pembelian mendapatkan material available for use ya. Sekian ya. Dikurangi dengan ending inventory dari schedule 10 mendapatkan cost of material use, dan ini angkanya harus sama dengan yang dari schedule 5 ya. Selanjutnya yang
Unsur kedua adalah direct labor cost-nya. Dari schedule ke-6 mendapatkan totalnya 924.000 sekian. Kemudian overhead-nya dari schedule ke-8 mendapatkan total 536 sekian. Sehingga mendapatkan total manufacturing cost. Ya, total manufacturing cost yaitu dari DM yang digunakan, DL cost-nya, dan juga overhead cost-nya. Mendapatkan 3 juta sekian. Ya. Selanjutnya ditambah dengan ini adalah manufacturing cost ditambah dengan beginning finished good inventory dari schedule 10. Finished good inventory beginningnya sekian ya. Kita tambahkan dengan manufacturing cost mendapatkan cost of good available for sale. Kemudian dikurangi ending inventory, finished good-nya mendapatkan COGS. Ya, dalam hal ini tidak ada WIP beginning dan ending ya. Kalau ada maka akan dimunculkan di sini ya setelah total manufacturing cost ya ditambah dengan WIP beginning dikurang WIP ending mendapatkan apa? Mendapatkan COGS. Ya. Tetapi dikosongkan ya atau untuk WIP tidak ada. Selanjutnya schedule ke-12 budgeted income statement. Budgeted income statement dimulai dari sales, total salesnya dapat dari schedule yang pertama dikurangi COGS yang sudah kita hitung baru saja mendapatkan gross profit dikurangi dengan commercial expense yang datanya ada di awal ya. Kemudian mendapatkan operating income ya 700.000 dikurangi income taxnya 40% mendapatkan net income. Selanjutnya schedule ke-13 budgeted balance sheet ya. Budgeted balance sheet-nya ya, kas-nya tadi sudah ada datanya ya. Ya, ini datanya sudah tersedia ya. Cash-nya sekian, akun receivable-nya ya. Kemudian juga AFDA-nya berapa, juga ini sudah ada datanya. Kemudian inventory-nya berupa finished good dan material, ya totalnya sekian. Kemudian plan asetnya berupa plan and equipment, dikurangi akumulasi. Sekian, ya. Ditambah other asetnya sekian, ya, total asetnya menjadi kita jumlahkan 3.200.000. Liability dan equity-nya ya ada current liability, long term debt, common stock, retained earnings, ini datanya ada semua ya. Kita tinggal susun saja ya. Yang dari perhitungan kita adalah yang ini ya, dari inventory-nya ya. Inventory ending ini adalah dari perhitungan kita tadi. Yang lainnya sudah tersedia angkanya. Baik ya, sampailah kita di akhir ya perkuliahan ya. Jika mengantuk minumlah kopi, ya. Kopi yang nikmat itu sendiri ya. Tuhan inginkan mahir akuntansi, begitu terus video kami ya. Ini bagi yang menonton YouTube ya. Baik, demikian ya penjelasan mengenai siklus ya anggaran lengkap ya. Sudah selesai. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Sebelum kita akhiri. Ya. Atau sudah terlalu capek. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Terkait setting profit yang di awal tadi, Pak. Semisal kita menggunakan a priori method, yang dimana kita set target profit di depan. Apakah kita untuk menyusun schedule-nya, kita tetap dimulai dari direct material budget
baru sampai income statement budget, atau schedule kita buat dari income statement budget? Terima kasih. Kalau a priori berarti terbalik prosesnya ya. Karena yang kita tetapkan, kalau yang proses yang tadi, namanya kita menggunakan yang a posteriori. Jadi, laba itu adalah hasil dari disubordinasikan. Ya, ikut sajalah ya. Dianggarkannya berapa, kemudian labanya berapa. Ikut saja. Itu adalah yang a posteriori yang kita lakukan tadi. Kalau menggunakan yang a priori, berarti kita mau laba sekian. Ya, kalau mau laba sekian, berarti kita harus menyusunnya dari income statement budget dulu ya. Ini labanya maunya sekian, ditambah pajaknya, berarti operating income-nya sekian, berarti nanti biaya, kalau biayanya sekian, berarti harus mendapatkan gross profit sekian, dengan berarti HPP-nya harus sekian ya, dan seterusnya. Jadi prosesnya betul ya, prosesnya dibalik berarti, mulai dari income statement budget, baru naik sampai dengan yang pertama, seperti itu. Ada lagi, silakan. Siap, terima kasih Pak. Baik ya, kalau belum ada lagi ya, silakan lanjut dengan latihan nanti ya. Kalau dalam mengerjakan latihan ada pertanyaan, silahkan diposting di grup WA kita. Ya. Baik, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Selanjutnya, silahkan mengerjakan latihan sesuai RPS dan diposting di GCR seperti yang kemarin. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.